Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ya, para hadirin, saudara-saudara, teman-teman saya yang saya cintai, yang saya hormati. Ya, berkesempatan kali ini saya akan membawakan salah satu ceramah tentang hari raya berkorban. Seberapa pentingnya berkorban. Ya, kita sekuat kepahaman kita bagaimana, ya, batasnya kemampuan kepahaman kita itu bagaimana sehingga kita ini mau melaksanakan berkorban. Ya, karena berhubungan sebentar lagi kita akan melaksanakan hari raya Idul Adha, yaitu hari raya untuk berkorban. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran Allah telah berfirman, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, sesungguhnya telaga Kausar itu adalah diperuntukkan bagi orang yang menyembelih di hari raya Idul Adha. Jadi Allah telah menjanjikan pahala telaga Kausar, yaitu suatu telaga yang ada di dalam surga. Artinya Allah menjanjikan surga bagi yang melakukan ibadah kurban. Nah, jadi bagaimana asal usulnya tentang berkorban itu? Berkorban itu asal usulnya dari Nabi kita Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah salah satu hambanya Allah yang telah diuji tidak mempunyai keturunan selama berpuluh-puluh tahun. Ya, sehingga di umur yang sudah tua dia itu terus berjuang, bergigih, ibadahnya gigih, terus berdoa kepada Allah untuk meminta keturunan. Sehingga lahirlah Ismail. Ya, suatu ketika, ya, Nabi Ibrahim ini telah bermimpi diperintah oleh Allah untuk menyembelih, untuk menyembelih anaknya Ismail. Nah, perintah itu tidak langsung dilaksanakan, akan tetapi dimusyawarahkan dulu kepada keluarganya, ya, termasuk juga anaknya Ismail. Ya, istrinya sebenarnya ini melarang. Ya, bagaimana toh Pak, anak satu-satunya, anak yang sangat kita hargai, sangat kita cintai ini, masa mau disembelih? Godaan-godaan setan pun datang. Wah, gila itu Ibrahim, masa mau menyembelih anaknya? Wah, orang tua macam kayak apa itu? Masa mau menyembelih anaknya, mau membunuh anaknya sendiri? Lama tidak mempunyai keturunan, setelah dikasih mau sembelih juga. Apa tidak orang gila seperti itu? Ya, cacian-cacian seperti itu, bisikan-bisikan seperti itu sudah kebal di telinganya Nabi Ibrahim. Akan tetapi karena ketaatannya Nabi Ibrahim ini kepada Allah, Nabi Ibrahim pun melaksanakannya. Dan semuanya telah bersepakat, dan Ismail pun sepakat, ya ayahanda, apabila itu memang adalah perintah Allah, bukan dari hawa nafsu menyembelih saya, maka lakukanlah. Keriduan hati Nabi Ismail ini juga meluruskan perintahnya Allah. Ya, makanya kita itu sebagai anak ya harus taat kepada orang tua. Ya, ikhlas kepada orang tua selama perintah orang tua itu tidak maksiat. Ya, ini kewajiban ketaatan kita itu kepada orang tua itu harus kita junjung betul-betul, kita pahami betul-betul bahwa kewajiban kita ini untuk selalu patuh dan taat kepada kedua orang tua dengan perintah-perintahnya dan larangan-larangannya selama tidak maksiat. Ya, oke. Setelah disembelih, baru ini mau disembelih, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril mengganti seekor kambing. Ya,
untuk disembelih. Nah, dia berkata, "Ya Ibrahim, sesungguhnya engkau telah melaksanakan kewajibanmu, melaksanakan perintahnya Allah. Sembelilah kurban ini. Ya, kelak kau akan mendapat keriduannya Allah." Ya, dengan begitu pula di tempat itu pula ada di Ka'bah, ada dibilang Hijr Ismail. Disitulah tempat berdirinya Nabi Ismail. Ya, disitulah tempat penyembelihannya Nabi Ibrahim. Ya, dan dibilang Hijr Ismail. Namun sampai sekarang, setelah Nabi Muhammad telah diangkat sebagai nabi, para sahabat telah berkata, "Ya Nabi, apakah yang kami dapat dari menyembelih kurban itu? Apakah keuntungannya dari menyembelih kurban?" Nabi menjawab, "Menyembelih kurban itu pahalanya sangat besar. Dari kuku-kukunya semuanya mendapatkan pahala, dari bulu kasar, bulu halusnya semuanya dihitung, tidak satu persatu semuanya dihitung pahala. Dan tidak ada pahala yang lebih besar di sisi Allah kecuali menyembelih kurban di hari raya Idul Adha." Ya. Jadi pahala yang bisa membandingi dari pahala menyembelih kurban tersebut itu hanya satu. Ya, Nabi telah bersabda, kecuali dia itu telah pergi jihad, pergi berperang, kemudian dia tidak kembali dengan harta dan nyawanya. Dia tidak kembali akan, tapi dia gugur di medan perang. Ya, itulah pahala yang bisa membandingi pahalanya berkurban. Jadi selama kita menjumpai, ya, bagaimana kita tidak akan mau mendapatkan pahala yang sebesar itu? Apakah kita ini mau diperintah berperang kemudian kita mau mati di sana? Tentu perasaan kita itu akan sangat takut akan meninggalkan harta benda, anak istri yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, dan istri yang cantik-cantik. Ya, semuanya kita akan rela melepas mereka, kehilangan mereka. Nah, dengan kita menjumpai hari raya berkurban nanti ini, ya, marilah kita sisipkan sebagian harta kita untuk mau berkurban. Ya, karena pahalanya ini sangat besar. Sudah saya bilang tadi, pahalanya itu tidak ada pahala yang lebih besar di sisi Allah kecuali mengalirkan darah, menyembelih kurban di hari raya Idul Adha. Jangan kira satu bulu halus satu bulu halus itu pahalanya dianggap remeh, kecil sedikit saja. Kan tetapi itu sangat besar. Diterangkan di hadis Nabi yang lain, pahala terkecil yang diterangkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah bersabda, pahala yang saya mau dia itu menerangkan pahalanya tentang bersiarah kita ke melayat, ya, pahalanya melayat itu sama besarnya dengan gunung Uhud. Bagi yang sudah mengetahui gunung Uhud itu seperti apa, gunung Uhud itu saya mendengar dari orang yang sudah pergi ke Mekah, ternyata bentuknya sangat panjang dan besar. Ya, satu pahala itu yang paling ringan seperti itu beratnya, hitungannya. Jadi bagaimana kalau kita membayangkan satu bulu saja, kalau beratnya satu bulu saja, kalau pahalanya seberat itu, sebesar begitu, bagaimana perasaan kalian? Tentu hati kalian akan membayangkan sangat berat, tidak akan ya pasti jelas masuk ke surganya. Nah, namun
Jangan sampai namun diterangkan di ayat yang lain bahwasanya harta, istri, dan anak kalian itu adalah musuh. Musuh yang bagaimana? Ya, musuh bagi kalian itu yang akan menjungkelkan kalian ke dalam neraka apabila kalian tidak bisa mengarahkannya dengan baik, meramutnya dengan baik. Nah, karena kenapa alasannya apa? Kenapa dibilang harta itu akan menjungkelkan kita ke dalam neraka? Karena semua itu adalah titipan Allah, bukan kita. Memang kita yang berusaha mencari ikhtiar terus. Akan tetapi wajib juga kita sisihkan sebagian harta itu untuk membela di jalannya Allah. Kita gunakan di jalannya Allah. Al-ghadwatu warrohatu fi sabilillah afdalu minad dunya wa ma fiha. Sebagai bagian dan sesore-sorean kita berada di jalannya Allah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia dan isinya itu apa? Harta benda, wanita, harta benda yang bergelimangan. Kita melihat tambang emas di mana-mana, mutiara, gedung-gedung bertinggi, ya isinya cewek cantik-cantik, artis-artis, ibu kota artis go internasional semuanya. Itu adalah isinya dunia. Ya, tanah ya, tanah kamplingan yang begitu mahal harganya, gedung-gedung bertingkat itu isinya adalah dunia. Ya. Dan kita mengerjakan satu kebaikan di dalam jalannya Allah waktu pagi maupun sore itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan kembali lagi kita ke permasalahan ibadah berkorban. Ya, mumpung kita masih diberi umur yang panjang, mumpung kita masih menjumpai hari raya Idul Adha, jadi mari kita gunakan kesempatan umur kita ini, harta benda kita ini untuk ikut andil dalam menyisihkan harta kita untuk berkorban di hari raya Idul Adha, yang dimana hari raya Idul Adha ini disiapkan pahala yang besar bagi yang mau berkorban menjalankan perintahnya Allah. Jangan memungkiri, saya ini masih muda, saya ini masih kuat, saya ini masih belum nikah, saya ini masih kecil. Jangan beranggapan seperti itu. Banyak di antara kita yang berpikiran seperti itu, akan tetapi hari ini dia telah mati, besok dia telah mati, atau bulan depan dia telah mati, bahkan tahun berikutnya dia sudah tidak bersama lagi. Mereka itu adalah orang-orang di sekeliling kita, bahkan keluarga kita. Jadi selama masih ada waktu, kesempatan, waspadalah, tetaplah ingat kepada Allah, ingatlah pada akhirat. Jangan terlena dengan kehidupan dunia. Ingat masih ada kehidupan di akhirat nanti. Harta yang kita kumpulkan saat ini, harta yang kita simpan saat ini, sebenarnya hakikinya itu mau dibawa kemana? Apakah kalian itu berpikir akan kalian bawa mati? Tentu tidak. Yang kalian bawa mati hanyalah seutas kain kafan, baju terakhir kalian, kendaraan terakhir kalian adalah keranda. Itu adalah harta kalian yang bisa kalian bawa. Jadi jangan menganggap remeh bahwa harta kita ini akan membuat kita hidup abadi selama-lamanya. Mumpung kita sehat, mumpung kita sehat, mumpung kita sehat. Dan jagalah diri kita dari siksaan api neraka. Jangan sampai kita kejeblos ke dalam neraka. Allah telah berfirman, "Fa inna ajsamakum 'alan nari la taqwa." Sesungguhnya jasad kalian tidak akan kuat menahan siksaan api neraka. Siksaan api neraka yang sudah saya bilang kemarin, pamannya Nabi Muhammad, Abu Thalib, telah disiksa di dalam neraka dengan siksaan yang paling ringan. Siksaan yang paling ringan itu apa?
diambilkan bara dari api neraka, diletakkan di bawah telapak kakinya. Maka otaknya, darah yang di otaknya ini mendidih, betapa sangat tersiksanya. Itu adalah siksaan yang paling ringan. Itu ya, bayangkan saja itu, tanamkan di pikiran dan hati kita kalian. Buka hati betul-betul, buka pikiran kita betul-betul. Kita itu harus takut betul-betul bahwa saya masih ada kehidupan dunia, setelah dunia masih ada kehidupan, yaitu kehidupan akhirat. Timbalah amal kebaikan sebanyak-banyaknya, carilah pahala yang sebanyak-banyaknya sebagai bekal menuju ke alam akhirat yang akan menyelamatkan kita dari siksaannya Allah, dari siksaan api neraka. Ya. Dan beribadah kurban ini tidak serta-merta kita ini memberikan, sisihkan harta kita yang banyak. Tidak serta-merta seperti itu. Akan tetapi kita memberikan, misalnya kita memberikan 20 juta, atau mungkin kita mau berkorban sendiri. Saya berkorban 2 sapi. Jangan sampai di niat itu kita campuri dengan pengen mau dikatakan orang kaya, orang sukses, pengen dikatakan orang baik, orang dermawan. Jangan sampai ada campuran hati kita seperti itu. Dikarenakan Nabi telah bersabda, inna a'malu binniyat, sesungguhnya pengamalan itu diberikan pahala atas dasar niatnya. Kalau niatnya ingin berkorban, semata-mata ingin dikatakan sebagai orang dermawan, maka pahala kamu tidak akan mendapatkan pahala, hanya mendapatkan sebagai orang cap, dikatakan orang yang dermawan saja. Terus bagaimana solusi untuk mendapatkan pahala tersebut? Prosedurnya itu bagaimana? Maka kita itu harus punya niat dengan didasari taatan karena Allah. Kita itu niat berkorban hanya menjalankan perintahnya Allah. Jangan mengharapkan dagingnya saja. Ingat itu, kita berkorban bukan untuk membeli daging. Kalau membeli daging, pergi saja ke pasar, pasti uang 2 juta itu kamu dapat banyak sendiri. Jadi kalau pembagian korban nanti kamu berkorban 2 juta, terus dapat dagingnya cuma 2 kilo apa 3 kilo, ikhlaskan hatimu, terima dengan hati ridho bahwasanya yang saya korbankan tadi itu untuk mendapatkan pahala, bukan untuk mendapatkan daging yang banyak. Ini banyak sekali terjadi di kalangan kita, di sekitaran kita, di mana-mana kita mengetahui, menjumpai orang yang berkorban, bisikan-bisikan tetangga, omongan tetangga, omongan teman-teman, semuanya mendapatkan, semuanya mengeluhkan dan menyesali telah berkorban banyak namun dapat dagingnya sedikit. Itu jangan sampai terjadi. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, yang kita cari itu adalah pahalanya Allah, pahala dari Allah, pahala yang besar di sisi Allah. Jadi saya tekankan lagi, tidak ada pahala yang lebih besar di sisi Allah kecuali hanya mengalirkan darah di hari raya Idul Adha, yaitu berkorban dengan niat, dipasangi niat karena Allah, menjalankan perintahnya Allah, sebagai halnya dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Ibrahim. Ya, untuk menyembelih anaknya itu adalah salah satu pengorbanan yang sangat luar biasa sekali. Jadi ya, demikianlah ya penyampaian siraman agama, nasihat-nasihat agama dari saya. Banyak kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.